Halo guys, ketemu lagi di channel YouTube gue, Ignatius Baptista Chin, yang juga adalah nama lengkap gue. Aduh, so komplit banget ya. Nah, sekarang gue ada datengin ya narasumber yang paling oke nih ya. Dia ini bekerja di dunia pendidikan. Kalau kemarin-kemarin tuh, gue tuh kasih tahu lu, kasih lihat lu ya. Bukan kasih lihat, maksudnya apa tuh ya? Maklum cara ngomong gue tuh kayak gini. Jadi waktu itu kemarin itu gue membawakan narasumber yang bekerja di bidang perkantoran, sama ada yang dari buka wira swasta ya. Nah, sekarang ini adalah teman gue juga, dia ini seorang guru. Nah, oke Pak Guru nih ya, lu bisa namanya siapa sih? Ya, mungkin Bisa biar lebih panggil enak jangan panggil Pak Guru ya. panggil ketuaan aja nih. gua panggil aja gua Zega, biasa Iya. dipanggil dengan Pak Zega di sekolah. Oh, Pak Sega ya. Oke. Zega ini sebenarnya marga gua, cuman karena udah merantau ke Jakarta, gua berasal dari Nias, karena udah merantau di Jakarta jadi lebih teman-teman itu akrabnya mulai dari SMP kuliah tuh maksudnya kuliah sampai sekarang tuh dipanggilnya Zega. Oh, Jadi Papnya Zega. aja yang dipanggil. Oh, itu marga ayah Marga, ya. Sama kalau gue kan Chin ya kan, itu berarti marga ayah juga. Betul, ngikutin garis keturunan ayah. Patrilineal. Betul, kita kan menganut patrilineal itu. Patriarki kita. Nah, oke. Ya udah nih. Ini gue ada beberapa pertanyaan ya. Nah, pertanyaan pertama tuh ya. Nah, coba dong apa tuh bisa nggak ceritain gimana sih awalnya jadi apa tuh guru PNS di sekolah negeri gitu? Oke, baik. Ya. Untuk pengalaman guru PNS di negeri sebenarnya sih nggak ada cita-cita ya untuk menjadi guru PNS. Mungkin ini adalah doa dari orang tua yang mungkin juga gua nggak tahu kalau ternyata mereka pengen salah satu anaknya ini adalah yang kerja di lembaga pemerintah. Iya. Nah, kalau selama ini gue jadi guru itu mulai dari 2013 sampai 2019 itu gue ngajar di swasta Katolik itu di 2 sekolah. Jadi dari tahun 2013 sampai 2015 pindah ke sekolah lain yang masih Katolik juga 2016 sampai 2019. Itu pun di 2019 di sekolah yang terakhir itu tidak sampai tuntas. Karena di tahun 2018 bulan Oktober itu ada penerimaan CPNS untuk umum. Nah, teman gua di salah satu sekolah ini berminat, pengen sekali ikut misalnya kerja di lembaga pemerintah seperti mau jadi guru PNS. Cuma saya sendiri nggak mau, maksudnya nggak ada minat lah. Nah, karena bukan rayuan juga sih, karena teman ngebujuk, ayolah teman saya untuk tes, hitung temani tes, nggak apa-apa, nanti lolos nggak lolos kan itu kembali ke rezeki masing-masing. Iya. Artinya ya udah daripada maksudnya ya coba aja lah, artinya nggak sesuatu yang diniatkan, bukan sesuatu yang diniatkan yang maksudnya harus lulus. Nah, teman ini nawarin mau di mana guru PNS-nya di Jakarta mana. Saya bilang ya sudah terserah di mana saja, yang penting mungkin masih daerah-daerah Jakarta sini, Jakarta Timur, karena aku tinggal waktu itu di Cawang, daerah-daerah situ nggak apa-apa. Terus dia langsung nawarin kalau di Tebet gimana. Jadi kalau teman saya ini memang udah niat banget, niatnya itu satu, ikut les CPNS itu kalau nggak salah 2 bulan ya, dan itu lumayan besar juga bayarnya, sebulan itu berapa juta gitu. Mahal Terus sekali. dia beli buku soal-soal CPNS, nggak tahu 2 buku apa 1 buku. Saya bilang ini gimana cara belajarnya dalam beberapa hari saya baca, nggak mungkin kan. Akhirnya saya nggak belajar, terus semua pendaftaran sudah diurus sama teman. Nah, saya nggak tahu kapan tesnya, dan mungkin dibilang teman saya besok kamu tes. Hah? Besok? Nah, saya kan bingung juga, nggak ada persiapan apa-apa, nggak ada materi apa-apa. Untuk meninggalkan sekolah saya juga bingung, gimana ini, saya harusnya ngajar. Kalau tes kan pagi, udah gitu kita tes jam 10, di tempat kita udah jam 8. Karena masih waktu itu harus tes yang gelombang 1 tes, kita yang gelombang kedua sudah nunggu di luar. Biar nanti begitu mereka keluar kita udah langsung masuk ke situ. Nah, akhirnya singkat cerita, gue ikut tes. Dengan pas keluar itu baru baca ada 3 kriteria soal. Oh ya, ini. Nah, kriteria pertama itu ada tentang intelijensi. Terus yang kedua itu tentang kewarganegaraan, singkatannya gue lupa. Pengetahuan umum. Terus yang ketiga itu kayak lebih ke kepribadian kita. Nah, itu ada tiga pembagian soal, tapi itu dalam satu soal semua tuh. Kalau nggak salah ada 100 soal ya, kalau nggak salah. Waduh, banyak banget ya. Lumayan. Nah, berapa jadi lama itu? kalau nggak salah 2 jam. Oh, 2 jam, 2 hours. 2 jam. 2 jam ngerjain itu. Begitu keluar, kan kita langsung muncul nilainya tuh. Ini sekian. Pas keluar ruangan, kok ada grade-nya. Ibaratnya kalau kita di sekolah itu KKM. Kriteria kriteria
apa ya KKM, kriteria ketuntasan minimal. Jadi paling kecil ada grade-nya. Oh, yang intelijensi lebih, kayak kewarganegaraan atau pengetahuan umum lebih, kepribadian. Ya, harusnya 143 grade-nya itu, gue 139, otomatis saya nggak lulus. Ya udah, gue balik ke besoknya gue ke sekolah, ngajar seperti biasa. Tahu-taunya dari semua yang ikut tes pertama itu kan ada berapa seleksi pertama ini, tes pertama ini, ternyata hampir semua kita tuh jatuh di kepribadian tadi, banyak yang tidak lulus. Akhirnya kalau mereka nerima yang lulus aja, kuota juga mungkin kurang. Artinya ya kurang untuk seleksinya, kayak mungkin kurang baik kalau hanya yang lolos itu otomatis mereka terima semua. Oh, jadi rata-rata itu tes kepribadian itu mempengaruhi ya? Jatuh semua di situ. Oh, tapi emang itu mereka lihat apa tuh kepribadian kita Nah. gitu, personality kita. Nah, jadi gue juga kemarin tuh, ya mungkin mereka punya bentuk tes bagaimana mengukur kepribadian diri seseorang dalam bentuk tes tulisan. Jadi contohnya yang gue ingat waktu itu, contoh di tempat kerja ada teman yang lagi sakit. Ya. Sebaiknya sebagai partner, apa yang kamu lakukan? Contoh soalnya. Nah, dan itu 5 pilihan itu semua benar, tapi ada yang paling benar. Nah, ibaratnya kan yang paling benar ini semua orang kan beda-beda yang menurutnya dia baik. Bisa aja menggantikan. Di bawahnya juga bisa menggantikan demi mencari misalkan kayak perhatian dari bos. Contoh kayak gitu. Jadi itu semua memang benar. Nah, akhirnya gue tidak mikir pada umumnya seperti apa, tapi gue langsung ke menurut gue benar yang mana yang itu. Nah, Tapi itu kayak subjektif banget ya. Kayak subjektif bukan objektif kalau kayak gitu, kalau yang untuk tes kepribadian. ya artinya kan berarti setiap orang berbeda kan kepribadian kan. Nah, jadi ya udah gue sih nggak ambil pusing lulus apa enggak, ya sudah, mungkin bukan rezeki gue. Pulang, terus nah itu setelah berapa bulan, 1 bulan, ada informasi bahwa ada perubahan persyaratan. Yang penting nilainya tinggi, memenuhi syarat, itu bisa lolos untuk ke tahap kedua. Ya puji Tuhan dengan bukan sombong, puji Tuhan nilai intelijensi sama pengetahuan tadi tinggi. Jadi itu mempengaruhi. Akhirnya gue lolos lah ke tahap 1, masuk ke tahap 2. Nah, teman yang tadi ngajak di tahap pertama dia udah gugur. Artinya ya mulai saat itu juga mulai udah gak enakan. Yang padahal kan kita misalkan kayak milih sekolah pun udah berbeda sekolah, artinya nggak mempengaruhi sebenarnya. Tapi udah mulai situ mulai tidak enak, artinya ada rasa tidak suka karena gue lolos dia tidak lolos. Ngiri gitu. Bukan nyiri sih, kadang-kadang gue flashback lagi, ya wajar sih. Kenapa wajar? Dia yang mungkin yang capek-capek daftarin gua lolos dia tidak. Dia udah capek-capek les, bayar segala macam, Tapi bayar. hubungan lu sama dia itu sekarang masih ini kan? Puji Tuhan sekarang udah baik. Jadi setelah gua out dari sekolah yang lama itu, gua ngomong kok, kita nggak bersaing, kita sama-sama ikut tes, yang artinya kalau misalkan kamu lolos, gua lolos, itu gua nggak mempengaruhi lah, satu sama lain nggak mempengaruhi. Artinya baik habis itu. Nah, tapi puji Tuhan kemarin gua WhatsApp sama dia ikut P3K. P3K itu pegawai kontrak pemerintahan juga, yang hampir sama kayak PNS, dan dia lolos juga. Sekarang udah lolos, tapi nggak tahu nunggu SK turun dari pemerintahan. Tapi yang dia ikuti itu di pendidikan atau di... Pendidikan, Oh, tetap pendidikan. Nah, disitulah jadi ada rezeki masing-masing. ada rezeki masing-masing. Lolos tahap 1, masuk ke tahap 2. Feeling gue tahap pertama, yang kedua ini sama prosesnya. Izin dari sekolah itu gue bingung harus bilang apa nih. Masa iya gue, Pak, izin mau tes CPNS, kan kita nggak boleh, kita kan swasta. Itu Swasta nggak boleh. nggak boleh. Nah, jadi ya terpaksa dengan cara, ya tahu ini dosa, maksudnya ini nggak benar, tapi mau gimana, kalau kita jujur pasti tidak boleh, ya kan? Itu sebenarnya yang bikin nggak boleh itu kenapa ya? Artinya gini loh, ya kalau memang mau kerja di pemerintahan ya udah di negeri aja, jadi honor dulu. Kenapa harus di swasta, ya kan? Nah, jadi gua nggak bilang dengan alasan kurang enak badan. Sorry aja, nanti dipotong ini ya. Oh, iya, nggak apa-apa dipotong. Nah, jadi gua akhirnya izin yang kedua, tes yang kedua itu bulan akhir-akhir Desember kalau nggak salah. Akhir November menjelang awal Desember 2018. Tes kedua, gua tes lagi. Yang penting depan komputer itu gua doa, Tuhan, jika memang ini kehendak-Mu, kabulkanlah. Itu doang. Dan itu selama tes gue kayak tenang. Nggak ada mikirin lolos apa enggak ya.
bisa apa enggak, yang penting enggak ngerjain 10 menit lagi belum habis waktu udah selesai, teman-teman belum ada yang keluar, yaudah deh gue tunggu dulu nih. Akhirnya ada yang keluar 2 orang, yaudah gue juga keluar dengan skor waktu itu kalau nggak salah 360 itu maksimal 500, jauh kan ya. Artinya gue nggak berharap, artinya ya sudah, mungkin bukan rezeki gue dari situ udah pesimis bahwa nggak lulus. Pulang Natal kan, orang tua bilang, kok kamu nggak pulang ambil ijazah SD SMP kamu di sini, karena sepupu saya ikut tes juga, sepupu pulang Natal sekalian ngambil ijazahnya karena dia yakin keterima. Saya bilang saya nggak lulus kali, nggak ada informasi. Loh kok ini tahu, mungkin dia tahu nilainya, jadi mungkin saingan dia juga tahu nilainya, jadi dia mungkin di atasnya. Akhirnya gua inilah santai, maksudnya nggak ada pikiran bahwa lolos. Tahun baru awal Januari ada informasi bahwa daftar yang lolos CPNS. Waduh, deg-degan nih. Dan gua masih apa namanya ya, masih ikut dalam grup. Gue juga nggak tahu kenapa nggak keluar dari grup, tapi gue masih ikut dalam grup. Kita ada WA grup kan, gue masih ikut. Gue buka, scroll terus. Gue masih gaptek lah waktu itu, maksudnya padahal sebenarnya bisa cari nama aja sebenarnya. Terus kayaknya nggak ada deh. Teman gue bilang, coba ada nama lo nih, gue lihat nih. Kok bisa ada? Lu coba cari. Gue cari, oh iya bener ada. Itu gue terima malam hari. Dan senangnya itu bukan gimana ya, itu harusnya gue lagi jam mau makan malam nih, nggak jadi lapar, gue langsung telepon orang tua. Terus gimana tanggapan orang tua langsung, terus berkas-berkasnya gimana, kan itu ijazah SD, SMP, SMA itu harus asli semua tuh, kasih tunjuk mereka. Saya bilang ya puji Tuhan waktu gue merantau sini gue langsung bawa semua, jadi gue nggak perlu pulang kampung lagi. Nah jadi itu kalau nggak salah, yang penting pengumuman hari ini, 2 hari kemudian pemberkasan. Kan kita nggak semua siap ya, artinya mungkin ada berkas-berkas kita yang belum siap, tapi disitulah gue kayak apa ya, Tuhan itu ikut campur dalam hidup gue tuh, kayaknya tuh beres semua tuh, yang diminta itu semua ada, padahal gue nggak pernah lihat apa saja sih yang berkas-berkas yang diminta nanti kan. Artinya ke situ udah lolos. Terus tinggal masalah yang berat adalah jujur kepala sekolah. Mau tidak mau kan katanya SK-nya di bulan Mei, itu padahal di bulan Januari. Saya langsung menghadap ke kantor, saya bilang guru dulu kepala sekolahnya bapak-bapak, saya langsung jujur, ini mohon maaf sebelumnya, saya salah. Beberapa kali saya ikut tes CPNS 2018 ini, dan ada seleksi yang menang, maksudnya yang lolos CPNS, saya belum tahu nih benar apa enggak, karena kan ada pemberkasan lagi. Tapi saya mau menginfokan, ada kata nanti saya pemberkasan yang mereka minta itu saya ada semua, berarti artinya saya harus meninggalkan sekolah ini. Dan kalau saya meninggalkan secara tiba-tiba kan kaget juga nanti, dan anak-anak juga kita harus perhitungkan mental mereka nanti kayak gimana ke depannya. Akhirnya dengan berat hati, kepala sekolah bilang ya sudah, kalau memang itu sudah jalan terbaik menurut kamu ambil, silahkan. Jadi waktu itu sambil ngajar ada guru magang, jadi satu kelas 2 guru. Jadi magang artinya begitu gua nanti SK keluar, langsung keluar ada guru pengganti yang sudah siap. Jadi awalnya itu bukan sengaja, tapi ini mungkin doa orang tua yang jauh-jauh sebelumnya yang mereka sampaikan ketika gue lolos. Itu loh, jadi itu awal mulanya kenapa gue jadi PNS. Sebenarnya dari hati awal-awal itu tidak, tapi begitu sudah terjun, mau tidak mau ya gue harus tanggung jawab dengan apa yang gue pilih di awal tadi, ya harus resikonya. Mau ya, setiap pekerjaan pasti ada suka dan dukanya, ada senang dan tidaknya, ada plus dan minusnya, itu pasti. Kalau kan tadi kan lu bilang ada suka dukanya nih. Kalau misalnya apa tuh jadi PNS itu suka dukanya apa aja ya? Mungkin kalau secara orang luar lihat PNS itu kebanyakan mungkin lihat senang ya, suka terus. Nah, kembali sih mungkin ke kantor kita masing-masing. Gua nggak tahu kalau di perkantoran PNS itu kayak gimana. Tapi kalau di gua dukanya dulu. Dukanya kalau di sekolah negeri itu untuk tingkat pendidikan anak-anak itu masih sangat minim. Kenapa? Sangat dipengaruhi dengan pendidikan orang tua, karena pendidikan anaknya. Nah, jadi sebagian besar kita menyampaikan pelajaran itu harus benar-benar ekstra, harus benar-benar bagaimana caranya, bahasa yang mungkin mereka tidak mengerti, bagaimana kita menyajikan secara nyata, secara sederhana, dan itu tidak mudah. Karena setiap
pelajaran itu mungkin masih abstrak lah bagi mereka, dan itu bagaimana cara mengkonkretkan apa yang tidaknya itu menjadi nyata ke mereka, dan itu adalah tantangan yang sangat berat. Nah, apalagi di sekolah yang negeri kan kita tahu bahwa misalkan kayak Infocus itu kan media pembelajaran untuk video itu sangat membantu, tapi di sekolah aja kita kayak Infocus itu kita hanya kayak mungkin disediakan 2, tapi itu kalau misalkan kelas ini pakai ya kelas sebelah yang nunggu dulu. Artinya kita nggak ada standby di kelas, antri. Nah, jadi udah nggak efektif lah kalau kita mengharapkan satu itu. Jadi itu dukanya itu apa ya, pendidikan orang tua tadi kurang mendukung pendidikan anak-anaknya. Tapi bukan semuanya ya, ada beberapa juga memang yang orang tua tuh benar-benar care sampai prasarana memang masih kurang. Apalagi kalau siang-siang dulu tuh udah gerah, panas. Kan kita apa ya, mungkin mereka tadi pagi belum sempat mandi udah langsung ke sekolah. Itu kelas itu agak kurang nyaman. Iya. Kan